Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Tidak lupa pula saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen, selaku dosen pembimbing, serta dosen penguji pada sidang kali ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan support kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini. Perkenalkan, nama saya Valentina Sekar Widyastari dengan NIM K7116210 akan mempresentasikan hasil skripsi dengan judul Implementasi Internasional Baccalaureate Kurikulum Tingkat Primary Years Program di SD Al-Firdaus Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Yang pertama, latar belakang. Pemerintah berupaya melakukan perubahan kurikulum untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di masyarakat, yaitu dengan menerapkan kurikulum 2013. Namun, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah, karena masih adanya beberapa permasalahan yang terjadi ketika penerapan kurikulum 2013. Sekolah dasar di Indonesia, terkhususnya sekolah dasar swasta, menerapkan kurikulum lainnya selain kurikulum 2013 guna menunjang kualitas pembelajaran yang ada dan menyesuaikan dengan tujuan yang dimiliki oleh sekolah. Salah satu sekolah swasta tersebut yaitu SD Al-Firdaus Surakarta. SD Al-Firdaus mengimplementasikan kurikulum internasional baccalaureate karena sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh sekolah, yaitu mengkombinasikan framework dengan nilai-nilai Islam, Indonesia, dan internasional dalam pengelolaan lembaga dan kurikulum pendidikan di dalamnya. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian di SD Al-Firdaus Surakarta yang menerapkan kurikulum internasional baccalaureate tingkat Primary Years Program untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendekatan inquiry, tema transdisipliner, profil IP, dan pendekatan dalam pembelajaran dalam SD Al-Firdaus Surakarta. Yang selanjutnya yaitu adanya 4 rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kurikulum IB tingkat PYP di SD Al-Firdaus menggunakan pendekatan inquiry. Yang kedua, bagaimana profil pembelajaran IB dalam pelaksanaan kurikulum IB tingkat PYP di SD Al-Firdaus Surakarta. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan tema transdisipliner dalam kurikulum IB tingkat PYP di SD Al-Firdaus. Yang keempat, bagaimana pendekatan pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum IB tingkat PYP di SD Al-Firdaus. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian yang menjawab mengenai rumusan masalah yang ada. Yang pertama, untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pembelajaran kurikulum tingkat PYP di SD Al-Firdaus menggunakan pendekatan inquiry. Yang kedua, menjelaskan mengenai profil pembelajaran IB dalam pelaksanaan kurikulum IB tingkat PYP di SD Al-Firdaus. Yang ketiga, mendeskripsikan mengenai pelaksanaan tema transdisipliner dalam kurikulum IB tingkat PYP di SD Al-Firdaus Surakarta. Yang keempat, menjelaskan pendekatan pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum IB tingkat PYP di SD Al-Firdaus Surakarta. Yang selanjutnya membahas mengenai kajian pustaka. Yang pertama, yaitu mengenai implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan kegiatan yang menyertai pengembangan dan adopsi program
seperti perbaikan dan inovasi di dalam kurikulum. Untuk yang kedua, yaitu mengenai International Baccalaureate. Di dalam International Baccalaureate akan mengkaji dua hal, yaitu mengenai profil pembelajaran IP serta pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, profil pembelajaran IP bertujuan untuk mengembangkan peserta didik untuk memiliki wawasan internasional, kepedulian sosial, serta memiliki watak welas asih sehingga membantu untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Untuk yang kedua yaitu mengenai pendekatan dalam pembelajaran. Memiliki makna sebagai cara pandang yang mendasari dan memberikan arah serta garis besar isi sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Untuk yang ketiga yaitu Primary Years Program. Di dalam Primary Years Program akan mengkaji mengenai dua hal, yaitu pendekatan inquiry serta tema transdisipliner. Yang pertama, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan pendekatan di mana guru bertindak sebagai fasilitator, sedangkan peserta didik didorong untuk bertindak aktif dalam mencari pengetahuannya sendiri. Untuk yang kedua, yaitu tema transdisipliner, merupakan pembelajaran yang tidak dibatasi dalam batas-batas mata pelajaran, namun saling terkait antar berbagai kompetensi dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai penelitian relevan. Yang pertama, Purnomo tahun 2016 dengan judul Manajemen Pembelajaran Kurikulum Internasional Baccalaureate Primary Years Program di SD Ciputra, Surabaya. Yang kedua, Nur Aini tahun 2018 dengan judul Implementasi Pembelajaran Unit of Inquiry mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 3 SD Madania Bogor. Untuk yang ketiga, Pole tahun 2017 dengan judul Interpreting and Implementing the IB Learning Profile in an Internationalist School in China, a shift of focus from the profile aspect to the life profile. Yang ketiga, Oktasari tahun 2018 dengan judul Manajemen Kurikulum Internasional Baccalaureate di Madrasah Ibtidaiyah Muslimat Nahdlatul Ulama Pucang Sidoarjo. Untuk yang kelima yaitu Amalia tahun 2017 dengan judul Implementasi Pendekatan Transdisiplinary dan Model Inquiry dalam Pembelajaran Social Studies berbasis International Baccalaureate Studi Kasus di kelas 4. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam skripsi ini akan membahas tema mengenai International Baccalaureate Curriculum dengan judul Implementasi Kurikulum Internasional Baccalaureate Tingkat Primary Years Program di SD Al-Firdaus tahun pembelajaran 2019-2020. Di dalam implementasi kurikulum terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam skripsi ini akan lebih difokuskan kepada pelaksanaan kurikulum internasional baccalaureate di SD Al-Firdaus. Dalam pelaksanaan tersebut akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, pembelajaran menggunakan inquiry. Yang kedua, profil pembelajaran internasional baccalaureate. Yang ketiga, pelaksanaan tema transdisipliner, dan yang keempat, pendekatan dalam pembelajaran. Sehingga akan diperoleh mengenai deskripsi mengenai implementasi International Baccalaureate Curriculum tingkat Primary Years Program di SD Al-Firdaus. Yang selanjutnya membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi ini. Yang pertama mengenai tempat.
Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di SD Al-Firdaus Surakarta dengan lokasi sekolah berada di Jalan Yosodipuro nomor 56, Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Untuk waktu dilaksanakannya yaitu selama 4 bulan, dimulai pada bulan Oktober 2019 hingga Januari 2020 melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian penelitian. Untuk desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bermaksud untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan kurikulum internasional bakalaureat tingkat primary years program di SD Al-Firdaus. Yang selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling atau sampel purposive karena peneliti memilih SD Al-Firdaus sebagai lokasi penelitian. Lokasi ini dipilih karena SD Al-Firdaus merupakan SD pertama di Surakarta dan juga Jawa Tengah yang menjadi kandidat dalam menerapkan kurikulum internasional bakalaureat. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu observasi terhadap kegiatan yang berlangsung pada proses pembelajaran di SD Al-Firdaus yang menerapkan kurikulum internasional bakalaureat. Untuk yang kedua, menggunakan wawancara dengan narasumber dalam penelitian yaitu kepala sekolah, koordinator PYP, wali kelas 1 hingga kelas 6, dan peserta didik yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu kuesioner yang ditujukan kepada guru kelas dari kelas 1 hingga kelas 6 yang melaksanakan pembelajaran langsung di kelas. Untuk yang keempat yaitu dokumentasi terhadap foto-foto selama pembelajaran di kelas, menelaah hasil wawancara beberapa dokumen mengenai kurikulum IP. Yang selanjutnya, teknik uji validitas data. Yang pertama, triangulasi sumber yang berasal dari beberapa narasumber, yaitu kepala sekolah, koordinator PYP, wali kelas 1 hingga kelas 6, serta peserta didik mengenai pelaksanaan kurikulum IP selama pembelajaran di SD Al-Firdaus. Yang selanjutnya yaitu triangulasi teknik, yaitu observasi selama pembelajaran, wawancara terhadap narasumber, kuesioner yang diberikan kepada guru, dan analisis dokumen mengenai kurikulum IP. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai teknik analisis data. Dalam teknik analisis data, yang pertama yaitu pengumpulan data dengan menggunakan berbagai teknik yang ada, seperti catatan lapangan yang berisi mengenai pelaksanaan kurikulum IP oleh kepala sekolah, koordinator PYP, wali kelas 1 hingga kelas 6, serta peserta didik di SD Al-Firdaus. Yang kedua yaitu reduksi data. Dalam reduksi data akan dilakukan memilih bagian yang penting dalam pelaksanaan kurikulum IP, yaitu pembelajaran menggunakan inquiry, profil IP, pelaksanaan 6 tema transdisipliner, serta pendekatan dalam pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu penyajian data. Dalam penyajian data, penelitian akan melakukan uraian singkat mengenai pelaksanaan kurikulum IP di SD Al-Firdaus agar memudahkan penelitian dalam merencanakan langkah selanjutnya. Untuk yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Di dalam penarikan kesimpulan ini akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kurikulum IP yang telah berjalan dalam pembelajaran di SD Al-Firdaus Surakarta. Yang selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan yang pertama yaitu penyampaian surat izin penelitian. Yang kedua, melakukan wawancara tidak terstruktur kepada koordinator PYP. Yang ketiga, melakukan observasi dan dokumentasi. Yang keempat,
mengajukan wawancara terstruktur. Yang kelima, menyebarkan kuesioner kepada guru kelas. Yang keenam yaitu melakukan triangulasi data. Yang ketujuh yaitu melakukan analisis data. Serta yang terakhir, penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai hasil penelitian. Deskripsi lokasi. SD Al-Firdaus bertempat di Jalan Yosodipuro, nomor 56 Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sekolah ini memiliki letak yang cukup strategis karena berada di tengah kota Surakarta. Al-Firdaus memiliki cita-cita yaitu mempersiapkan Islamic Global Citizen yang kuat dalam segi afektif, kognitif, dan psikomotor. Jumlah keseluruhan peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6 yaitu 497 peserta didik. Untuk sarana yang ada pada SD Al-Firdaus yaitu terdapat komputer, LCD proyektor, AC, speaker, dan reading corner yang terdapat pada masing-masing kelas. Untuk prasarana yang ada di SD Al-Firdaus seperti lab IPA, lab bahasa, lab musik, perpustakaan, sanitasi, aula, ruang olahraga, dan lain-lain dengan kondisi yang masih baik. Yang selanjutnya akan membahas mengenai hasil penelitian. Untuk hasil penelitian yang pertama, yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran kurikulum internasional bakalaureat tingkat primary years program di SD Al-Firdaus Surakarta menggunakan pendekatan inquiry. Di dalam hasil penelitian ini, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran sudah terlihat dari kelas 1 hingga kelas 5. Sedangkan untuk kelas 6, peserta didik juga terlihat aktif namun tidak begitu dominan. Yang selanjutnya, dalam pendekatan inquiry yang dilakukan dalam pembelajaran di SD Al-Firdaus, terdapat 6 tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan tersebut terdiri dari tuning in, finding out, sorting out, going further, conclusion, dan taking action. Pada SD Al-Firdaus menyediakan fasilitas seperti AC, LCD, speaker, komputer, jaringan internet, reading corner, serta alat tulis untuk keterampilan guna menunjang pembelajaran dengan pendekatan inquiry. Fasilitas tersebut akan tersedia pada masing-masing kelas dari kelas 1 hingga kelas 6. Selanjutnya, SD Al-Firdaus juga memberikan pelatihan kepada guru mengenai pendekatan inquiry sehingga dapat terlaksana dengan lancar ketika guru melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan inquiry. Untuk yang selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran dengan inquiry sudah berjalan dengan baik di SD Al-Firdaus. Untuk hasil yang kedua yaitu mengenai profil pembelajaran IB dalam pelaksanaan kurikulum internasional bakalaureat tingkat primary years program di SD Al-Firdaus. Profil IB terdiri dari 10 profil IB, yaitu yang pertama inquiry untuk mengembangkan rasa ingin tahu, yang kedua berpengetahuan untuk mengembangkan pemahaman konseptual, yang ketiga pemikir untuk mengembangkan berpikir kritis serta kreatif, yang keempat komunikator untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, yang kelima ada berprinsip agar bertindak penuh integrasi, yang keenam ada berpikir terbuka untuk menghargai budaya lain, yang ketujuh ada kepedulian untuk menunjukkan empati, yang kedelapan ada pengambilan resiko untuk siap menghadapi tantangan, yang kesembilan ada berimbang, yaitu keseimbangan antara aspek intelektual, fisik, dan emosi. Dan yang terakhir yaitu reflektif untuk memahami diri sendiri.
Di dalam pembelajaran, guru telah mengembangkan profil IB dalam pembelajaran sehari-hari. Guru juga dapat menyesuaikan profil IB yang akan dikembangkan di kelas dengan materi yang ada. SD Al-Firdaus juga memberikan pelatihan kepada guru berupa professional development agar guru dapat belajar bagaimana mendemonstrasikan, mengaplikasikan, dan mengapresiasi peserta didik ketika sudah melakukan profil IB dalam pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan, pelaksanaan profil IB dalam pembelajaran dengan menggunakan kurikulum internasional bakalaureat tingkat primary years program di SD Al-Firdaus sudah berjalan dengan lancar. Untuk hasil yang ketiga, membahas mengenai pelaksanaan tema transdisipliner dalam kurikulum internasional bakalaureat tingkat primary years program di SD Al-Firdaus. Pelaksanaan tema transdisipliner di SD Al-Firdaus terbagi menjadi 6 tema, yaitu Who We Are, Where Are in Place and Time, How We Express Ourselves, How the World Works, How We Are Organized Ourselves, dan Sharing the Planet. Saat melakukan penelitian, yaitu di bulan Januari, tema transdisipliner terbagi sebagai berikut. Untuk kelas 1, yaitu menggunakan tema How the World Works dengan unit title Invention. Untuk kelas 2, menggunakan tema Sharing the Planet dengan unit title Habitat. Untuk kelas 3, yaitu tema transdisipliner How the World Works dengan unit title Atmosphere. Untuk kelas 4, yaitu menggunakan tema transdisipliner How the World Works dengan unit title Energy. Untuk kelas 5, yaitu menggunakan tema transdisipliner Where We Are in Place and Time dengan unit title Civilization. Untuk kelas 6, yaitu menggunakan tema transdisipliner Where We Are in Place and Time dengan unit title Shape the Societies. Dalam pelaksanaan tema transdisipliner yang ada dalam pembelajaran di SD Al-Firdaus sudah berjalan cukup baik dari kelas 1 hingga kelas 5 karena sudah adanya kesatuan antar mata pelajaran. Namun, pada pelaksanaan tema transdisipliner di kelas 6 masih belum berjalan dengan baik karena masih belum adanya kesatuan antar mata pelajaran. Hal ini dikarenakan kelas 6 mempersiapkan ujian nasional, sehingga guru memfokuskan pada mata pelajaran ujian nasional dan memberikan soal-soal kepada peserta didik. Untuk hasil yang keempat, membahas mengenai pendekatan pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum internasional bakalaureat tingkat primary years program di SD Al-Firdaus. Pendekatan pembelajaran di SD Al-Firdaus terbagi menjadi 5 pendekatan, yaitu research skill, thinking skill, communication skill, social skill, dan self-management skills. Pendekatan pembelajaran akan diimplementasikan sesuai dengan materi dalam pembelajaran di SD Al-Firdaus. Dalam hal ini terdapat kendala dalam pelaksanaan pendekatan pembelajaran, yaitu seperti peserta didik mulai ramai saat diberi waktu untuk berdiskusi. Adanya peserta didik yang belum mengemukakan pendapat, peserta didik yang pasif dalam pembelajaran, dan pemahaman peserta didik yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Hal yang selanjutnya yaitu guru akan melakukan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran di SD Al-Firdaus. Sehingga pelaksanaan pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran di SD Al-Firdaus dari kelas 1 hingga kelas 6 sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu simpulan. Yang pertama, pendekatan inquiry dalam pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum IB di SD Al-Firdaus sudah berjalan dengan baik.
Yang kedua, yaitu profil IB yang ada di SD Al-Firdaus sudah dikembangkan dengan baik dalam pembelajaran oleh guru dan peserta didik juga telah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan tema transdisipliner di SD Al-Firdaus belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa kelas yang masih kesulitan untuk menyatukan mata pelajaran yang ada, terlebih kelas 6 yang sedang mempersiapkan ujian nasional, sehingga lebih difokuskan pada masing mata-mata pelajaran. Untuk yang keempat, pelaksanaan pendekatan pembelajaran di SD Al-Firdaus sudah dikembangkan cukup baik oleh guru baik dari kelas 1 hingga kelas 6. Guru dapat memunculkan pendekatan pembelajaran dalam diri peserta didik. Dan selanjutnya yaitu mengenai implikasi. Yang pertama yaitu implikasi teoritis. Kurikulum Internasional Baccalaureate tingkat Primary Years Program memiliki tujuan untuk menumbuhkan wawasan internasional yang mengakui kesamaan dalam kemanusiaan serta tanggung jawab bersama untuk melindungi bumi ini. Yang kedua yaitu implikasi praktis. Di dalam implikasi praktis sebagai masukan untuk meningkatkan implementasi kurikulum internasional baccalaureate tingkat Primary Years Program di SD Al-Firdaus dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya yaitu saran. Saran yang pertama, untuk peserta didik agar bisa memanfaatkan reading corner yang ada agar dapat menambah wawasan sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu serta mengaplikasikan profil IB yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu guru. Guru untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan model dan media pembelajaran sehingga peserta didik semakin terlibat aktif dalam pembelajaran serta memotivasi peserta didik untuk menerapkan profil IB dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kepala sekolah. Kepala sekolah dapat menambah resources sesuai dengan materi pada tema transdisipliner serta melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan kurikulum IB dalam pembelajaran di kelas sehingga dapat berjalan dengan optimal. Demikian hasil skripsi yang telah saya presentasikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.